Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bertemu kembali kita pada kebaktian kita hari Minggu ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, terus dilindungi, dan kita terus beriman kepada Tuhan kita. Dalam situasi kondisi sekarang ini yang serba menyesakkan, mengkhawatirkan, banyak berita-berita yang negatif, tapi saya percaya saat ini Tuhan masih memelihara kita. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Mari kita bawa hati kita saat ini. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kita lupakan dulu segala situasi, kondisi yang menyesakkan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada sampai saat ini. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan, atas segala perlindungan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau sediakan apa yang kami perlukan. Kini saatnya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau lupakan segala beban masalah kami. Kami mau lupakan segala kekhawatiran kami. Kami mau letakkan ketakutan kami di bawah kaki-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hanya mau bersyukur. Kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu kami aman. Di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, kami Engkau lindungi. Dan kami akan Kau bawa naik Tuhan. Naik dalam situasi seperti ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami mau bersatu hati, menyembah dan memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Kau bawaku terbang
bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi. Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidup. Shalom, saudaraku yang kekasih, selamat bertemu kembali di hari ini tanggal 19 April 2020. Masih di dalam suasana di mana ada COVID yang terus grafiknya mencoba naik, tetapi kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mampu menolong setiap anak-anaknya, mampu menolong saudara dan saya, dan apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti sediakan. Hari ini kita akan membicarakan sebuah tema resting place, tempat beristirahat. Dari Mazmur 23 ayat 2, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur
hari demi hari, waktu demi waktu, Engkau menyertai dan memimpin setiap kami. Sebentar Tuhan, kami ada bersama-sama di dalam ibadah ini. Biarlah firman-Mu terbuka bagi setiap kami. Pikiran kami, hati kami diolah oleh Tuhan. Sehingga kami mudah menangkap benih-benih firman-Mu. Dan itu jatuh di tanah yang baik. Sehingga akan bertumbuh Tuhan sesuai dengan yang Kau kendaki 30, 60, 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, tempat beristirahat itu penting. Kalau saudara dan saya biasa lewat tol, ada beberapa jarak tertentu, di situ ada rest area. Ada tempat-tempat atau area-area untuk beristirahat. Nah, sama dengan kehidupan kita, itu ada waktu-waktu yang memang kita harus beristirahat. Walaupun kita masih melakukan aktivitas, tetapi kita ada di dalam konteks istirahat di dalam Tuhan. Dan Mazmur 23 membicarakan tentang ini. Nah, saya mengajak saudara semua untuk boleh membaca bersama-sama, dibuka Alkitabnya atau temukan di dalam alat saudara Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini konteks gembala dengan domba-dombanya. Maka gembala akan membawa domba-dombanya tempat makanan, tempat penyediaan domba-domba itu. Padang rumput hijau adalah rumput yang memang diinginkan, dirindukan oleh setiap domba-domba. Dan gembala tahu persis itu. Kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan air yang bergelombang, bukan air yang bergejolak, tapi air yang tenang, air yang teduh. Karena air yang tenang itu akan memberi banyak manfaat bagi setiap kehidupan kita. Air yang bergerak juga ada manfaatnya, tapi dalam konteks yang lain. Kita akan lihat dulu, saudaraku, beberapa hal. Hari ini memang bukan PA kita, bukan pendalaman Alkitab. Tetapi saya ingin memberikan sedikit-sedikit kepada setiap kita, supaya kita memahami setiap ayat yang kita ambil itu tidak lepas dari konteks secara keseluruhan, dan tujuan isi buku atau kitab ini dituliskan. Secara garis besar, kitab Mazmur dibagi menjadi 5 bagian. Yang berkaitan dengan pembahasan hari ini, itu adalah bagian 1. Yaitu Mazmur 1 sampai dengan 41. Itu pembagiannya. Jumlah kitab bagian 1 itu ada 40 kitab. Penulisnya terutama Daud, sebagian besar Daud. Ya. Nama ilahi yang dominan yang dipakai itu Yahweh atau Tuhan. Pokok yang sering dibahas itu manusia dan ciptaannya. Ini berbicara banyak tentang kita, saudaraku. Manusia dan ciptaan. Kesamaan dengan Pentateuch, itu kitab Kejadian. Persamaannya itu kan, Pentateuch itu kan ada 5 kitab, kitab Musa itu saudara ya. Kalau saudaraku ingat, ada Kejadian, ada Keluaran, ada Imamat, ada Bilangan, ada Ulangan. Jadi ada 5. Dan itu kitab yang penting, yang semuanya ada kaitan dengan perjanjian baru. Ya. Termasuk di Mazmur sendiri, itu 186 kutipan itu diambil dari Mazmur, di perjanjian baru. Jadi betapa Mazmur ini merupakan bagian yang juga penting untuk menghantarkan bagaimana di perjanjian baru itu banyak hal yang diambil ulang dari Mazmur ini. Judul Ibrani kitab Mazmur itu adalah Tehillim. Bukan Tehillim. Tehillim. Jadi saya koreksi ya. Judul Ibrani kitab Mazmur adalah Tehillim. Yang berarti puji-pujian. Judul dalam Septuaginta. Septuaginta itu adalah perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Yang dikerjakan sekitar 200 sebelum Masehi. Ialah Psalmoi.
Psalmoi. Yang artinya nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau petik. Nah, ini sedikit kita tahu saja apa yang terkandung di dalam kitab Mazmur ini. Dan Mazmur sendiri sebenarnya mengantarkan kita atau menunjukkan kepada kita hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan. Jadi hubungan yang vertikal. Kalau kitab Amsal, hubungan yang horizontal. Puji Tuhan. Nah, kita akan mulai membahas pokok bahasan kita hari ini. Hanya ada 2 poin saja, saudara, yang kita mau bahas. Yang pertama, the right place. The right place itu tempat yang tepat. Mazmur 23 ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini yang bagian A-nya saja. Siapa kita sebenarnya? Siapa kita di hadapan Tuhan, saudara? Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6, itu dikatakan seperti ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya, kepada Yesus, kejahatan kita sekalian. Yang 1 minggu atau 10 hari yang lalu kita peringati di Jumat Agung, Yesus menderita oleh karena dosa dan kesalahan kita, saudara. Dan kita sadar dan mengerti tentang itu sebabnya penderitaan yang Tuhan alami itu penderitaan yang di luar kebiasaan, di luar kelasiman. Sehingga tidak ada seorang manusia pun yang bisa menerima, menanggung penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Itu sebabnya begitu berharganya. Dengan hidup kita yang sudah ditebus hari ini, kita harus hargai sedemikian rupa dan kita mau meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, itu demikian bunyinya, saudaraku, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ada nyanyian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saudaraku masih ingat lagu itu? Hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan kedagingan. Bukan pula dengan perak atau emas. Yang kita anggap itu sesuatu yang berharga di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, tidak terbeli oleh perak kita dan emas kita, saudara. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Waktu imamat, waktu dulu mengajarkan bagaimana kita mempersembahkan korban-korban di hadapan Tuhan, maka dipilihnya anak domba atau yang lainnya yang tidak bernoda dan bercacat. Rupanya melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Makanya perjanjian lama dengan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan, saudara. Menjadi satu kesatuan. Di Yohanes 10 ayat 3 sampai dengan 5. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba akan sangat hafal dengan gembalanya. Siapa gembalanya? Dan siapa yang bukan gembalanya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dituntun keluar. Dimentor. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Lihat cara jalannya, saudaraku. Gembalanya bukan di belakang, tetapi gembalanya di depan memimpin. Dia ngeset jalannya, dia persiapkan jalannya untuk domba-dombanya. Dan domba-dombanya itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara, mari
Di waktu-waktu sekarang ini, di waktu kita banyak di rumah, kita belajar mengenal suara Tuhan. Belajar mengenal suaranya. Lewat persekutuan pribadi kita. Lewat doa bersama dalam keluarga. Lewat mesbah doa. Yaitu pujian, penyembahan, bacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Dan dengan itu kita dibawa, kita dikondisikan untuk kita lebih mengenal Tuhan lagi. Puji Tuhan, kita mengenal suara gembala kita. Demikian pula ke bawah, saudaraku, domba-domba atau jemaat mengenal pemimpinnya, mengenal gembalanya. Di atas gembala ada pemimpin-pemimpin lagi, dia juga mengenal. Bukan hanya suara dalam arti letter locks, tetapi suara yang terkandung makna di dalamnya, maksud dan isi di dalamnya. Bukan hanya yang tersurat, tapi yang tersirat. Poin yang kedua, right guide, pembimbing yang benar. Pembimbing yang benar kita ambil dari Mazmur 23 bagian B. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba itu sifatnya penakut, saudara. Sensitif dengan hal-hal yang tidak biasa. Dan Tuhan tahu, Tuhan bawa ke air yang tenang. Di air yang tenang itu, dia bisa mendengar suara gembalanya. Dia bisa lebih jauh menikmati situasinya. Dan dia bisa merasakan, oh gembalanya luar biasa. Gembalanya mengasihinya. Bagaimana dengan usaha manusia yang sia-sia, saudara? Kita akan lihat dalam Yeremia 2 ayat 13. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Berapa kali, saudara? Ya, benar, 2 kali. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Jadi siapa sumber air yang hidup? Rupanya sumber air yang hidup itu Tuhan. Rupanya air yang tenang itu Tuhan sendiri, saudara. Ya. Bukan yang lain. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Seringkali kita nggak puas atau bosan atau menunggu waktunya Tuhan atau menunggu jawaban doa atau belajar bertumbuh dalam iman, tidak sabar, kurang sabar. Kita mencoba dengan cara yang lain, kita mencoba dengan upaya usaha yang lain, kita coba menggali kolam yang lain, ternyata apa yang terjadi kita gali, keluar airnya memang, tapi bocor, saudara. Yang tidak dapat menahan air. Artinya apa yang kita lakukan itu sia-sia. Yang kita lakukan itu tidak ada hasil. Hasilnya kelihatannya sementara, tetapi tidak ada yang mengendap. Tidak ada yang tinggal. Dengan kata lain tidak ada hasil yang nyata. Karena kita melakukan dengan usaha sendiri. Karena manusia melakukan dengan cara yang sia-sia. Bukan dengan gembalanya, bukan dengan gembala agungnya. Dia pikir dia bisa melakukan sendiri. Dan ternyata tanpa hasil. Saudara masih ingat apa yang dilakukan oleh Petrus? Simon Petrus. Sepanjang malam dia mencoba mencari ikan. Oh, dia ahlinya, saudara. Dia ahlinya. Bau ikan pun dia tahu. Saat kapan dia harus melakukan dan melemparkan jala, dia tahu persis. Dan itu sangat-sangat luar biasa, sangat rapi, dan tidak mungkin tidak untuk tidak mendapatkan ikan. Tapi hari itu apa yang terjadi? Tuhan memang ingin menunjukkan kemuliaannya di hadapan Petrus. Dan Tuhan ingin mengatakan kepada Petrus sebenarnya, kalau aku memanggil engkau, aku mengurus engkau. Kalau aku memanggil engkau, tidak akan engkau kekurangan. Maka ketika mulai siang, matahari mulai muncul, nggak musim orang menjala ikan. Ikannya nggak tahu kemana, ke pedalaman kebanyakan mereka. Jadi tidak mungkin. Tetapi karena Yesus yang mengatakan, Petrus katakan, karena engkau guru yang mengatakan, aku lemparkan juga. Dan apa yang terjadi? Di saat manusia mengatakan tidak mungkin,
Di saat orang dengan kebiasaannya dan sudah menjadi bagian dari hidupnya bahwa dia akan menghasilkan itu dan tidak mungkin di waktu siang, di waktu ini bukan musimnya dan lain sebagainya. Dia lemparkan jala, tapi ternyata Tuhan tunjukkan dia dapat hasil yang luar biasa. Dan perahunya tidak muat. Saudaraku semua tahu tentang cerita ini, tapi ini meneguhkan bahwa usaha manusia itu sia-sia tanpa Tuhan, saudaraku. Usaha manusia yang didasari dengan kita mendengar suara Tuhan dan kita melakukan atas dasar bahwa kita percayakan Tuhan, maka itu akan membawa hasil. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberi kita itu Roh Kudus, saudara. Ini luar biasa. Dan Roh Kudus itu bukan seperti di zaman Perjanjian Lama yang hanya ada di atas kepala. Tetapi hari ini masuk di dalam diri kita. Di dalam diri saudara. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Apa itu aliran-aliran air hidup? Itu perkataan-perkataan firman Tuhan yang menghidupkan. Orang yang mendengar mendapat kekuatan. Orang yang mendengar mendapat penghiburan. Orang yang mendengar mendapatkan keyakinan diri lagi. Keberanian lagi. Untuk dia melangkah. Yang dimaksudkannya ialah roh, huruf besar. Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, dari Paskah kebangkitan Yesus 50 hari, itu Roh Kudus akan turun. 40 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Hari ke-10 dari Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun memenuhi saudara dan saya. Memenuhi orang-orang percaya. Jadi dalam diri saudara dan saya, ada roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Roh itu luar biasa dahsyatnya, saudaraku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu bagian yang kedua, saudara. Bagian yang kedua yang kita telah pelajari bersama-sama pada saat ini. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang membawa kita dengan lembut ke air yang tenang. Tuhan tidak akan membawa kita ke tempat yang menakutkan kita, ke tempat yang membuat kita down, bukan, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan pencobaan, kalau itu disebut pencobaan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin, saudara. Saudara harus kuat di saat-saat yang seperti ini. Yesus itu ada, saudaraku. Di saat-saat keterbatasan seperti sekarang ini, pembatasan yang membatasi kita, Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup menolong kita. Sebagai renungannya, saudaraku, di Amos 9 ayat 13, sesungguhnya waktu akan datang. Saya ulangi, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Waktu apa, saudaraku? Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Pembajak yang mengerjakan tanah akan menyusul penuai, yang menuai hasil. Dengan kata lain, Tuhan melakukan percepatan. Dan pengirik buah anggur penabur benih. Jadi bukan hanya penuai, sampai setelah dituai, diirik buah anggurnya, diseleksi lagi, dan lalu ditabur lagi benihnya. Jadi ini percepatan yang Tuhan lakukan. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dari gunung, segala bukit akan kebanjiran. Dari gunung ke bukit akan kebanjiran. Berbicara tentang kelimpahan. Berbicara tentang memang Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau dia membaringkan di padang berumput hijau, plus dia membawa kita ke air
yang tenang. Hasil Tuhan berikan itu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah menunda-nunda waktu. Amin, saudaraku. Coba katakan kiri dan kanan, Tuhan tidak pernah menunda waktu. Katakan, saudaraku. Katakan lagi, kalau saudaraku ada di sebelah kiri kanan, saudara-saudara yang lain, walaupun ini sedang physical distancing, katakan juga, ya, Tuhan itu bekerja tepat pada waktunya. Katakan lagi, tetap percaya. Haleluya. Amin, saudara. Apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai bentuk aplikasi. Sudahkah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan hari-hari ini? Atau kita seperti manusia yang di poin yang kedua tadi, mencoba menggali sumur lain, airnya ada, tapi kemana airnya ya? Ternyata bocor, saudara. Kok yang kita kerjakan ini seperti menangkap angin? Bisa kita menangkap angin, saudaraku, dengan jaring? Tentu tidak bisa. Itu akan menjadi kesia-siaan. Tetapi kalau hari ini kita diingatkan, ayo ini waktunya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Secara total kepada Tuhan. Tuhan melakukan bagiannya, saudara dan saya juga melakukan bagian kita. Apa yang dapat disimpulkan dari ini, saudaraku? Kesimpulannya adalah tempat istirahat yang paling aman itu ternyata di dalam kehendak Tuhan. Kok kehendak Tuhan menghadapkan saya kepada persoalan dan kenyataan ini? Yang menurut manusia secara umum, ini menyulitkan. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, saudara, saudara dan saya aman. Saudara dan saya aman. Dan Tuhan tidak membawa kita semua ke tempat yang keliru, bukan? Tuhan pasti membawa di tempat yang benar. Kalau menurut kita kelihatan keliru, itu bagian dari proses, saudara. Untuk kita mengerti dan menyadari, oh ternyata Tuhan terus menuntun aku ke jalan yang benar dan ke tujuan yang benar. Saudara, terima mentoring dari Tuhan, terima penyediaan Tuhan lewat tempat beristirahat yang Tuhan sediakan, atau restoring place yang Tuhan berikan bagi setiap saudara dan saya. Kita terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saudaraku, siapkan hatimu untuk menerima berkat pengertian dari Tuhan. Bapak, kami bersyukur pada siang hari ini atau saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendapatkan kekuatan kembali dan keyakinan. Ternyata di tengah-tengah situasi yang mencoba untuk mengintimidasi, menekan setiap kami menemukan Tuhan ada tempat-tempat di mana kami boleh beristirahat. Ketika kami boleh mengikuti Engkau, mendengar suara-Mu, maka Tuhan bawa kami di tempat kami benar-benar dapat beristirahat dan menerima penyediaan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati supaya firman-Mu bertumbuh dan kami tidak goyah, kami tidak terintimidasi, tetapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang setia untuk menyediakan dan membawa kami ke air yang tenang dan air yang teduh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan dia. Bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan. Dan kami berdoa dengan kuasa darah Yesus dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau di rumah engkau ada yang sakit, pegang bagian-bagian yang sakit. Engkau angkat tangan kirimu, tangan kananmu memegang bagian yang sakit dan percaya Tuhan pada saat ini Tuhan menyembuhkan engkau. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Dan darah Yesus melepaskan kesembuhan bagi dia. Pemulihan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang mengalami situasi, keadaan
yang serba berkekurangan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara, melepaskan damai sejahtera, menyinari engkau dengan kemuliaannya. Tuhan memberkati engkau ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu. Tuhan membukakan tingkap langitnya untuk melepaskan berkat-berkatnya atas engkau. Dan tangan kanan yang membawa kemenangan bagi setiap kita, Tuhan lepaskan bagi kita. Terima berkat Bapa bersama dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan hal-hal penting berkaitan dengan situasi virus corona yang melanda Indonesia pada kesempatan ini. Saudara tetap ada di rumah, menjaga kebersihan, mencuci tangan, kemudian kalau pulang dari keluar dan lain sebagainya, saudaraku, jangan lupa untuk disterilisasi dulu, kemudian saudaraku cepat ganti pakaian, cepat kemudian mandi kalau perlu, dan itu dilakukan dan dibiasakan sedemikian rupa untuk hidup bersih, saudaraku. Kemudian yang kedua, jangan kumpul-kumpul. Diusahakan saudara, kalau saudara rindu punya acara mau syukuran atau apa, tunda, jangan dilakukan sekarang ini. Karena itu memang berbahaya untuk penularannya, saudara ya. Sangat berbahaya. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tetapi faktanya memang begitu, lebih baik kita menahan diri kita. Jadi untuk tidak melakukan kumpul-kumpul, mengundang orang, datang ke rumah, dan seterusnya, saudaraku. Sekali lagi, saya berharap saudara untuk mengerti ini dan dapat melakukan dengan baik. Terus selanjutnya, saudaraku, bagaimana sekarang kalau kita akan menyalurkan persembahan atau perpuluhan dan lain sebagainya, bagi lokal-lokal yang sudah ada jalur yang biasa lewat bank, lakukan lewat bank, saudaraku. Persembahan bisa setiap minggu, saudaraku lakukan. Juga tidak menutup kemungkinan kalau saudara mau kolektif, mau mengumpulkan lewat sekretariat atau apa, nanti gereja akan mengumumkan secara khusus kemana saudaraku akan membawa persembahan. Dan juga jangan lupa kalau saudara perlu bantuan, infokan kepada elders, kepada pengerja, supaya nanti saudaraku juga bisa dibantu. Puji nama Tuhan, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.